Halo, selamat pagi, salam jumpa bersama anak kami kelas 7 dan salam sehat. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita subtema C, Aku memiliki kemampuan. Nah, ingat ya, sebelum kita beraktivitas, jangan lupa berdoa dan membaca kitab suci. Nah, kita sudah mempelajari subtema A, Aku citra Allah yang unik, bahwa kita sudah dikaruniai Tuhan berbagai kado. Subtema B, tugasku sebagai citra Allah, bahwa kita makhluk yang paling tinggi derajatnya, makhluk yang paling mulia, dikasih sebuah tugas, tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, melestarikan, melindungi alam. Lanjutan hari ini adalah subtema C, Aku memiliki kemampuan. Anak didik kami, sesudah pembelajaran ini, anak didik kami mampu menyebutkan berbagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Lalu yang kedua, anak didik kami mampu mengelompokkan berbagai kemampuan dalam bidang-bidangnya. Lalu yang ketiga, anak didik kami mampu menjelaskan pesan dari teks kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30. Lalu yang keempat, anak didik kami mampu menjelaskan berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan. Nah, sesudah pembelajaran, anak didik kami bisa menguasai ini. Nah, sekarang mari kita buat di catatan, aku memiliki kemampuan. Kata aku, anak kami ganti dengan nama masing-masing. Contoh, Joyce memiliki kemampuan. Atau contoh, Dennis memiliki kemampuan. Atau contoh, Fanny memiliki kemampuan. Bahwa setiap orang kita memiliki kemampuan. Hanya antara manusia yang satu dengan yang lain memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan banyak, ada yang punya kemampuan sedikit. Nah, anak didik kami, dalam hidup manusia, kemampuan dibedakan menjadi 5 bidang. Kemampuan yang pertama di bidang akademik. Apa contohnya? Ketika anak kami waktu SD, juara kelas, pernah mengikuti olimpiade, lalu cepat menangkap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan mau menambah pengetahuan dengan mau membaca surat kabar, majalah. Berarti anak kami sudah punya kemampuan di bidang akademik. Bidang yang kedua di bidang yaitu organisasi. Apa contohnya? Ketika anak kami sekarang di SMP, ada yaitu OSIS, organisasi OSIS. Nah, anak kami terpilih dan bertanggung jawab. Berarti anak kami sudah punya kemampuan di bidang organisasi. Lalu contoh yang kedua, anak kami dipilih menjadi ketua kelas, bendahara, sekretaris, atau seksi keamanan, seksi kerohanian. Berarti anak kami sudah punya kemampuan di bidang organisasi. Contoh yang ketiga, anak kami dipilih menjadi ketua kelompok dalam sebuah diskusi. Berarti anak kami sudah punya kemampuan di bidang organisasi. Lalu bidang yang ketiga di bidang artistik atau seni. Apa contohnya? Anak kami mampu memainkan salah satu alat musik. Apa itu gitar? Apa itu seruling? Apa itu biola? Apa itu drum? Berarti anak kami sudah punya kemampuan di bidang seni. Lalu anak kami mampu menciptakan puisi yang indah, mampu bernyanyi dengan baik. Berarti anak kami sudah punya kemampuan di bidang seni. Bidang yang keempat di bidang olahraga. Apa contohnya? Anak kami mampu memainkan salah satu cabang olahraga. Apa itu futsal, apa itu volley, apa itu basket, apa itu tenis meja, badminton. Berarti anak kami sudah punya kemampuan di bidang olahraga. Lalu anak kami tahu aturan pertandingan dari sebuah cabang olahraga. Berarti anak kami sudah punya kemampuan di bidang olahraga. Lalu bidang yang kelima di bidang pergaulan atau sosial. Apa contohnya? Anak kami ramah. Anak kami mudah bergaul dengan orang lain. Berarti sudah memiliki kemampuan di bidang pergaulan. Nah, sekarang anak kami, mari kita lihat gambar-gambar yang Ibu tunjukkan. Gambar yang pertama, ayo. Kemampuan di bidang mana yang dia miliki?
Bagus, kemampuan di bidang olahraga. Apa itu badminton? Lalu gambar yang kedua, kemampuan di bidang mana yang dimiliki? Bagus, di bidang yaitu artistik, menari. Lalu gambar yang ketiga kita lihat, gambar Judika. Kemampuan di dalam bidang mana yang dia miliki? Oke, bagus, yaitu seni. Gambar yang terakhir kita lihat. Oke, kemampuan di bidang mana yang dia miliki? Lionel Messi. Oke, bagus, di bidang olahraga. Nah, sekarang anak didik kami, kamu tuliskan, kelompokkanlah kemampuan-kemampuan yang kamu miliki di bidang akademik, di bidang olahraga, di bidang organisasi, di bidang seni, atau di bidang pergaulan. Kelompokkan, gali sebanyak mungkin apa-apa saja yang kamu miliki. Nah, anak-anak ibu, apa itu artinya kemampuan? Kemampuan sama dengan talenta, kemampuan sama dengan bakat, kemampuan sama dengan potensi, kemampuan sama dengan keterampilan. Jadi kemampuan adalah potensi yang secara khusus dikaruniakan Tuhan kepada masing-masing manusia agar kita dapat hidup sebagai citranya dengan baik. Nah, sekarang mari kita buka Matius 25 ayat 14-30 tentang perumpamaan talenta. Nah, anak kami baca dengan baik di rumah ya. Ada 3 kata kunci. Apa itu hamba yang pertama? Berapa talenta yang dipercayakan tuannya? 5. Hamba yang kedua, berapa talenta yang dipercayakan? 2. Hamba yang ketiga, berapa talenta yang dipercayakan? 1. Nah, masing-masing mari kita lihat. Hamba yang pertama dia kerja keras, dia berusaha. Adakah banyak untungnya? Ada 5. Sehingga total kemampuan yang dia miliki ada 10. Hebat kan? Hamba yang kedua tadi 2 talenta. Dia kerja juga, dia berusaha mengembangkannya. Adakah labanya? Adakah untungnya? Ada 2. Maka total talentanya 4. Lalu hamba yang ketiga bagaimana? Dia kerja keras? Dia berusaha? Tidak. Dia malas. Bahkan dia menggali tanah, dia menguburkan talentanya. Maka Tuhan murka dengan orang seperti itu. Jadi anak didik kami, apa pesannya? Bahwa pesan setiap orang sudah dikaruniakan Tuhan berbagai kemampuan, berbagai talenta. Tergantung kita mau mengembangkan atau tidak. Nah, hendaklah kemampuan yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang ada beberapa cara yang kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan. Cara yang pertama, apa itu? Kenali dulu apa kemampuan yang kamu miliki. Sesudah kamu kenali, yang kedua, kamu mau berlatih, belajar sama orang lain. Lalu yang ketiga, mau memasuki sebuah sanggar tari, sanggar musik, paduan suara, atau mau masuk ke sebuah klub futsal, ya. Berarti cara-cara ini akan mampu mengembangkan kemampuan anak kami. Jadi sekali lagi, hari ini bahwa kita diminta sebagai citra Allah yang memiliki berbagai kemampuan, mari kita kembangkan. Jadi tugasmu pada hari ini yang pertama, ya, buatlah sebuah atau videokanlah kemampuan yang kamu miliki, lalu kirimkan ke ibu. Lalu yang kedua, kita sebagai citra Allah yang diberi kemampuan tentu bersyukur, bersukacita. Nah, tuliskanlah sebuah doa ungkapan syukur bahwa kamu sudah punya kemampuan yang hebat. Tuliskan dengan baik. Ada pembuka, ada isi dan penutup. Buat dengan baik. Kirimkan ke ibu. Jadi sekali lagi, mari mulai hari ini kembangkan kemampuan yang kamu miliki. Selamat bekerja, salam sehat.